Yo, what's up Sobat Bola? Balik lagi sama gue di podcast paling update soal bola nasional. Gila. Gue baru mau nyeduh kopi, udah ada breaking news lagi dari PSSI. Lo tau kan kursi pelatih timnas Indonesia itu lebih panas dari api neraka? Nah, bener aja, Patrick Kluivert resmi mental bro, didepak. Dan yang paling gila, gosip penggantinya ini punya hubungan super deket sama Kluivert bro, bikin geleng-geleng kepala. Mutual termination katanya. Tapi ya kita semua tahu lah ya artinya apa. Intinya timnas kita lagi-lagi nggak punya nahkoda. PSSI sama tim kepelatihan resmi sepakat udahan lebih awal pertanggal 16 Oktober 2025. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal ngisi kursi super panas ini? Nah, siap-siap karena rumor yang beredar kali ini namanya bukan kaleng-kaleng bro, bikin merinding. Jadi Didi bro, sebelum kita ngomongin calon baru, kita harus ngerti dulu kenapa Kluivert bisa secepat ini udahan sama timnas, biar konteksnya dapat gitu. Jadi, PSSI sama Kluivert itu resmi putus kontrak tanggal 16 Oktober 2025. Padahal dia baru dipunjuk tanggal 8 Januari 2025 buat gantiin Shin Tae-yong. Itu artinya dia cuma megang timnas sekitar 9 bulan, bener-bener seumur jagung. Penyebab utamanya ya apalagi kalau bukan hasil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Kita digabung di grup B lawan Arab Saudi sama Irak, 2 kali main 2 kali kalah. Kita kalah 3-2 lawan Arab Saudi dan takluk 1-0 lawan Irak. Gagal total, poin 0. 2 kekalahan ini artinya timnas Indonesia resmi jadi juru kunci grup B dan pintu ke Piala Dunia 2026 tertutup rapat bro. Game over. Dari situlah PSSI akhirnya mutusin buat mengakhiri kerjasama lebih awal. Kekosongan kursi inilah yang langsung buka gerbang buat rumor paling liar yang lagi kita hadapin sekarang. Nah, dari kekosongan inilah muncul satu nama yang bikin geger, Louis van Gaal. Gila kan? Buat lo yang mungkin belum terlalu kenal, ini orang bukan pelatih biasa. Ini the legend, si jenderal taktik dari Belanda. Biar gue kasih tahu CV-nya. Pernah ngelatih raksasa Eropa kayak Ajax, Barcelona, Bayern Munchen, sampai Manchester United. Bawa Ajax juara Liga Champions tahun 1995, nanganin timnas Belanda 3 kali bahkan dapat peringkat ketiga di Piala Dunia 2014. Intinya, ini pelatih kelas berat bro, bener-bener seorang jenderal taktik. Sekarang, kenapa rumor ini bisa meledak banget? Ada beberapa pemicu yang bikin spekulasi ini makin liar bro. Gue coba pecahin satu-satu. 1. Momen yang pas. Pemecatan Kluivert sama rumor LVG ini waktunya deketan banget. Cuma selang beberapa hari langsung muncul nama dia. Mencurigakan kan? 2. Konferensi pers misterius. Media internasional kayak 433 sama The Touchline ngelaporin kalau Van Gaal bakal ngadain konferensi pers buat ngumumin berita besar pada hari Senin 20 Oktober 2025. Banyak yang lebak, berita besar ini ada hubungannya sama timnas kita. 3. Cuitan jurnalis Spanyol. Ini yang bikin makin heboh. Seorang jurnalis Spanyol bernama Victor Catalina tiba-tiba nulis di medsosnya, "Welcome Louis van Gaal," plus ada bendera Indonesia. Sontak semua orang auto heboh. Tapi kayak biasa di dunia gosip bola, gak lama kemudian dia klarifikasi. Katanya sih itu cuma ide pribadi, bukan bocoran resmi. Classic move kan? Bikin heboh dulu, baru ngeles. Tapi tetap aja, asap ini nunjukin ada apinya bro. Gokil kan? Tapi tunggu dulu, hubungan LVG sama Indonesia ternyata bukan cerita baru bro. Ini udah ada jejaknya dari masa lalu. Oke, kita flashback dikit. Buat lo yang tahu, ini bukan pertama kalinya nama LVG dikaitin sama timnas Garuda. Jejaknya udah ada dari dulu. Pertama, namanya pernah jadi kandidat pelatih timnas pada tahun 2013. Tapi waktu itu dia nolak, alasannya mau fokus bawa Belanda ke Piala Dunia 2014. Kedua, namanya muncul lagi pas PSSI mencat Shin Tae-yong pada Januari 2025. Dia jadi salah satu kandidat kuat sebelum akhirnya PSSI milih Patrick Kluivert. Dan lo tahu apa yang paling mind-blowing? Menurut laporan media, pas PSSI nawarin dia di awal tahun 2025 itu, Van Gaal nolak dan malah nyaranin nama Patrick Kluivert buat jadi pelatih Garuda. Ironis banget kan? Sekarang dia dirumorin buat gantiin orang yang dia rekomendasiin sendiri. Ini yang bikin rumor kali ini terasa lebih kuat. Ada sejarahnya, ada momentumnya, dan ada kode-kode keras dari berbagai pihak. Tapi, ada satu pertanyaan besar yang paling penting. Oke, mimpinya keren, tapi sekarang kita ngomongin realita. Duit bro. Emang PSSI sanggup bayar? Ini pertanyaan paling krusial. Lo tahu berapa gaji Van Gaal pas di timnas Belanda? Menurut laporan media Belanda, Sport News, gajinya itu mencapai 2,9 juta euro per tahun. Kalau dirupiahin, itu sekitar 56 miliar rupiah. Gila nggak tuh?
Buat perbandingan aja nih, gaji Coach Shin Tae-yong di periode keduanya itu dilaporkan sekitar 23,6 miliar rupiah per tahun. Artinya, PSSI harus siap keluar duit 2 kali lipat lebih, bro. Itu belum termasuk bonus dan biaya buat staf asisten yang biasanya dia bawa sendiri. Gila nggak tuh? Kira-kira, buat ngebayar seorang jenderal taktik sekelas dia, worth it nggak sih PSSI jor-joran segitu gedenya? Jadi gimana sob? Puyeng kan? Di satu sisi kita punya pelatih kaliber dewa yang mungkin banget datang. Di sisi lain, ada tanda tanya besar soal duitnya. Bola liar ini bakal berhenti di hari Senin 20 Oktober 2025 di konferensi pers Van Gaal itu. Apakah berita besar itu adalah Indonesia atau cuma mimpi di siang bolong? Nah, gue pengen dengar pendapat lo semua. Coba deh komen di medsos kita. Menurut lo, Louis Van Gaal beneran bakal jadi pelatih timnas Indonesia? Setuju atau enggak? Dan kalau iya, apa harapan lo? Oke, segitu dulu episode kali ini. Jangan lupa pantengin terus update-nya. Gue cabut dulu, ciao!